Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman, kakak-kakak asisten, dan Bapak Ibu dosen yang akan menonton video presentasi dari kelompok 3 golongan X yang mengenai tentang cara penggunaan dan perawatan tabung oksigen secara mandiri di rumah. Tanpa berlama-lama, kami akan mulai. Baik, pada slide yang pertama yaitu pendahuluan. Mengganasnya kasus COVID-19 di Indonesia membuat rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan kewalahan. Hal ini membuat banyak pasien COVID-19 harus menjalani perawatan di rumah, terutama yang gejalanya tidak parah. Namun, banyak yang belum paham cara menggunakan tabung oksigen di rumah. Penggunaan tabung oksigen diperlukan pengidap COVID-19 yang mengalami gejala berupa sesak nafas dan penurunan saturasi oksigen dalam darah. Tingkat saturasi oksigen yang normal adalah 95-100%, diukur dengan alat bernama pulse oximetry. Bila saturasi di bawah 95%, oksigen atau terapi oksigen diperlukan. Terapi oksigen atau oksigenasi tak hanya bisa dilakukan di rumah sakit, melainkan juga bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Namun, penting untuk mengetahui cara menggunakan tabung oksigen yang benar agar aman dan perawatan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, keselamatan dalam perawatan tabung oksigen itu ditujukan untuk petugas kesehatan dan semua personel yang mengolah oksigen medis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan tabung oksigen menurut WHO. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan dan perawatan tabung oksigen secara mandiri di rumah. Untuk langkah yang pertama, pelajari penanganan keselamatan tabung oksigen yang tepat. Lalu, bacalah dan ikuti instruksi pelabelan pada tabung. Ini contoh label pada tabung. Jadi, ketika membersihkan tabung, sebaiknya jauhi dari sumber-sumber panas atau sumber-sumber api. Yang kedua, lakukan transport tabung dengan benar, dengan cara menggunakan alat pelindung diri dan bantuan mekanis saat menangani tabung, misalnya seperti troli. Yang kedua, pastikan tabung, berapapun ukurannya, terpasang erat dengan rantai yang kuat atau strap, mampu mencegah tabung jatuh atau terguling. Yang ketiga, pastikan pelindung katup atau tutup dipasang saat tabung tidak digunakan atau saat diangkut untuk pengiriman. Yang ketiga, lakukan setup tabung untuk penggunaan klinis pada jarak aman dan dari pasien. Pertama, pastikan gas hanya dinyalakan saat dibutuhkan. Tekanan yang memadai regulator dan flow meter harus ditempatkan untuk mengontrol tingkat yang diinginkan. Yang kedua, katup tabung oksigen harus dibuka dengan lancar untuk menghindari kompresi adiabatik dan timbulnya panas serta indikasi kebakaran terkait. Ketiga, pastikan ventilasi yang memadai di bangsal untuk mengurangi risiko kebakaran. Selanjutnya, untuk yang keempat, lakukan penyimpanan tabung oksigen dengan benar. Yang pertama, selalu pisahkan secara fisik tabung oksigen yang penuh dan kosong. Lalu, simpan semua tabung oksigen dalam posisi tegak dan bersarang. Yang ketiga, pastikan ruang penyimpanan dalam keadaan baik, berventilasi, bersih, tidak terkena suhu dan kelembapan yang ekstrim. Lalu, jauhkan sumber oksigen beberapa meter dari sumber pengapian, misalnya asetilena. Lalu, pastikan alat pemadam kebakaran yang sesuai disimpan terdekat dan diperiksa secara teratur. Yang kelima, jangan mengubah, mengangkut, ataupun menangani tabung oksigen secara tidak benar. Jangan mengubah atau mengganti label yang terdapat pada tabung oksigen dan jangan lakukan pengecatan ulang pada tabung oksigen. Jangan mengangkut atau menaruh tabung oksigen di kursi penumpang pada kendaraan. Lalu, jangan menangani lebih dari satu tabung oksigen pada saat yang bersamaan ataupun mengelindingkan tabung oksigen di atas tanah ataupun di jalan, kecuali menggunakan alat seperti gerobak yang khusus dibuat untuk menangani tabung oksigen. Selanjutnya, jangan menggunakan tabung oksigen yang tidak memiliki sertifikat, atau jangan mengisi ulang tabung oksigen yang sudah kosong
dengan oksigen yang lain atau oksigen yang tidak seharusnya digunakan untuk medis. Misalnya, tabung oksigen yang digunakan untuk gas industri dan lainnya, dan yang belum lulus uji kualitas oleh spesialis. Yang ketujuh, jangan menggunakan minyak, pelumas, atau hand sanitizer yang berbasis alkohol pada tabung oksigen. Sebelum menangani tabung oksigen, pastikan tangan bersih. Lalu jauhkan tabung oksigen dari bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti minyak, alkohol, atau cairan pembersih lainnya. Apabila telah menggunakan gel yang beralkohol, pastikan gel tersebut benar-benar menguap sebelum menggunakan tabung oksigen, karena dapat meningkatkan risiko nyala api apabila bercampur dengan oksigen. Jangan mencoba perbaiki silinder atau katup jika terdeteksi kebocoran. Apabila terdengar suara berdesis dari tabung oksigen atau indikasi kerusakan lainnya pada regulator atau selang, segera tutup dan laporkan pada petugas dari tempat ketika mendapatkan tabung oksigen tersebut. Apabila memungkinkan, disarankan juga untuk memasang alat pendeteksi asap di dalam rumah serta alat pemadam api ringan untuk menangani jika sampai terjadi kebakaran. Penggantian komponen yang rusak sangat disarankan. Berikut adalah cuplikan videonya. Cekidot. Langkah pertama, hubungkan kontrol humidifier oksigen ke dalam tabung oksigen, lalu kencangkan baut pengaitnya. Yang kedua, gunakan alat pembantu untuk membuka tabung agar tekanan oksigen itu dapat keluar. Ketiga, tekanan yang keluar dapat dilihat pada bagian volumeter. Keempat, isi humidifier dengan air bersih. Kelima, hubungkan masker. Yang keenam, putar pengatur ke bagian tengah untuk mengeluarkan oksigen. Yang ketujuh, skala pada humidifier akan menunjukkan jumlah oksigen yang keluar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah. Baik, tadi adalah presentasi dan cuplikan video dari kelompok 3 golongan X yang mengenai dengan cara penggunaan dan perawatan tabung secara mandiri di rumah. Sekian dan terima kasih.